Suara saya, suara saya terdengar, Mas? Ya, jelas Mas. Oke, kalau gitu selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Faras Fadila, yang biasa dipanggil Faras. Salam kenal semuanya, dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator pada event Roadshow HR Tech Conference. Mungkin juga banyak yang bertanya apa itu Roadshow HR Tech Conference. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit, itu merupakan sebuah program talk show yang dirangkai menuju acara puncak terbesar Sagara Teknologi, yaitu HR Tech Conference. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk speaker pada event kali ini, yaitu ada Mas Edo Irfandi, selaku Head of People and Culture di kitabisa.com, serta ada Mas Giovanni Umboh, selaku CTO dan co-founder dari Bizer.id. Salam kenal sebelumnya, Mas. Gimana kabarnya Mas Edo dan Mas Gio? Halo, Alhamdulillah baik. kenal semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana sehat-sehat teman-teman? Ya Mas, Alhamdulillah sih juga sehat Mas. Gimana untuk Mas Edo? Sehat, alhamdulillah. Oke Mas, di pandemi gini kita harus sehat ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin Mas-Mas sekalian bisa menjelaskan sedikit apa itu kitabisa.com serta Bizer.id, dimulai dari Mas Edo terlebih dahulu baru masuk ke Mas Gio. Iya, salam kenal. Gue Edo ya, teman-teman bisa dipanggil Edo saat ini sebagai Head of People and Culture di Kitabisa. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar, Kitabisa merupakan salah satu social crowdfunding yang ada di Indonesia. Kita udah berdiri dari 2013 sampai sekarang. Sejauh ini memang banyak bisnis kita banyak lebih ke sosial ya. Platform donasi, kemudian juga kita masuk ke beberapa area seperti NGO, hospital, rumah sakit, berhubungan sama mereka untuk ngebantu pasien segala macam. Kira-kira gitu sih. Sosiopreneur ya Mas ya? Social enterprise ya. Oh iya, benar Mas. Oke, boleh dilanjutin untuk Mas Gio. Terima kasih Mas Edo. Oke, terima kasih Mas Faras, Mas Edo. Nama saya Giovanni Umboh, biasanya dipanggil Gio. Saat ini saya sebagai co-founder dan CTO dari bshare.id ya. Jadi bshare itu apa? Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar sebelumnya. Bshare itu adalah per kemarin ya, by the way, per kemarin itu kita berubah izin, kita mendapatkan perluasan izin dari equity crowdfunding menjadi securities crowdfunding. Jadi secara garis besar sebenarnya bshare itu adalah platform urun dana ya. Awalnya kita adalah platform urun dana bisnis ya dengan cara ya crowdfunding, sebenarnya mirip kayak kita bisa, cuma bedanya ini kalau di bshare ini kita crowdfundingnya adalah bisnis franchise, bisnis UKM gitu ya. Nah, saat ini sudah berizin dari OJK sejak 2019 gitu ya. Lalu kita fokusnya memang ke pendanaan UKM dan juga bisnis-bisnis yang memang cukup cukup baik gitu ya di masa pandemi seperti sekarang gitu ya. Jadi memang kedepannya bshare akan ekspansi lagi, bukan hanya untuk pendanaan bisnis tapi juga untuk bisa menerbitkan sukuk dan obligasi dengan adanya izin SCF seperti itu. Oke Mas, terima kasih sebelumnya Mas. Jadi itu membantu banyak UMKM gitu ya Mas ya? Oke Mas, kalau gitu mungkin terima kasih untuk penjelasannya. Di sini saya juga akan menjelaskan brief explanation mengenai Sagara Teknologi, yaitu sebuah tech company yang menyediakan software dan mobile apps, dan company Sagara sudah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai sektor perusahaan, baik itu startup, fintech, dan lain-lain. Dan juga kita punya IT outsource yang digital talentnya bisa digunakan untuk beberapa company. Sebelum kita mulai, kami dari Sagara akan menunjukkan video terlebih dahulu. Boleh tolong di-play videonya? Hey, we're Sagara Technology. We create websites and mobile applications. 6 years of implementing more than 150 projects. We've helped run industries from the biggest banks, corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now it is the time. Visit sagaratechnology.com. Go big with Sagara and let's talk. Oke, terima kasih Go Big with Sagara. Kalau gitu, baik Mas, kita pada kesempatan kali ini akan membahas topik yang bertemakan The Importance of Digital Talent for a Company in Digital Transformation Era, Mas.
Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk flow dari acara pada sore hari ini, yang akan dimulai dari Mas Edo terlebih dahulu untuk menjawab, serta akan dilanjutkan oleh Mas Gio. Gimana Mas? Aman Mas? Aman. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama Mas. Bagaimana tanggapan Mas Edo dan Mas Gio mengenai perkembangan teknologi yang cukup pesat di era digital sekarang ini Mas? Ya, general sekali ya. Iya. Ya maksudnya kalau kalau ngikutin, gue berkarir mulai di 2013 ya. Ketika itu juga Gojek masih nganter-nganter dokumen gitu. Dan dalam 7 tahun ya, 7 tahun tuh luar biasa banget. Yang dulu ketika gue masuk kerja itu mana ada yang ke perusahaan teknologi ya. Maksudnya kebanyakan ya ke bank, kemudian ke FMCG, ke sektor-sektor yang memang sudah secara tradisional mereka menjadi magnet untuk para talenta-talenta yang mau masuk kerja gitu. Nah, cuman mulai perkembangan ya ada Tokopedia, Gojek yang awal-awal Bukalapak itu benar-benar membuka hal-hal lain juga ya. Termasuk kita bisa ini awalnya memang bukan tech company tapi sebuah movement gitu, movement sosial karena foundernya juga kebetulan anak BEM yang suka demo, yang suka lakukan sosial kemasyarakatan gitu kan. Dari movement ketika 2015 sampai 2017 kita merangkak pada akhirnya juga kita melihat celah bahwa wah kalau misalnya hal-hal seperti sosial bisa kita kawinkan dengan teknologi itu akan membawa dampak yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya kalau gue lihat sih perkembangan teknologi sangat sangat baik ya dari sisi talentanya, dari sisi perusahaan, bahkan yang terakhir dari sisi peningkatan ekonomi untuk Indonesia sendiri gitu sih. Ya Mas, untuk jangkauan sendiri Mas, kita bisa tukum itu jangkauannya pada awal-awal tuh seperti apa Mas? Apakah di Pulau Jawa saja, masuk ke Sumatera atau di kota gimana Mas? Jangkauannya bahkan lebih kecil ya. Kita approach-nya itu lebih ke universitas-universitas gitu. Karena kan Oh. zaman dulu ketika banyak ide ketika lu di kuliahan, tapi lu nggak ada duit gitu kan. Gue pengen buat ini, gue pengen buat ini. Itu sebenarnya keresahan yang terjadi ya. Ketika itu makanya ada ide seperti ini gitu. Diinkubasi di rumah perubahan ketika itu mulai merangkak gitu. Jadi jangkauannya memang kecil dulu movementnya. Tapi mulai 2015 mulai membesar, 2017 juga kita dapetin exposure banyak campaign-campaign yang mulai dilirik sama masyarakat, kemudian kita udah mulai punya apps gitu sehingga memudahkan transaksi donasi gitu. Jadi memang bergeraknya nggak langsung tiba-tiba besar ya, jangkauannya tidak langsung seluruh Indonesia, tapi memang merangkak pelan-pelan gitu. Oke Mas, dimulai dari keresahan ya Mas ya. Betul. Oke, kalau gitu boleh Mas Gio? Ya, ya hampir-hampir mirip ya. Apa namanya dengan Mas Edo ini ya. Kalau kita ngelihat apa ya mungkin behavior kita 2 tahun terakhir aja tuh udah beda banget sama sekarang gitu. Ini kalau mungkin dulu apa namanya e-commerce juga belum sebegitu relate dengan kehidupan kita sekarang gitu ya. Dulu mungkin orang kalau mau belanja itu saya ingat banget pertama kali ada Bukalapak gitu, saya mau belanja tuh takut gitu. Takut ditipu gitu kan. Ya itu salah satu yang bisa kita lihat ya, perkembangan teknologi ini cukup pesat. Ditambah lagi apalagi kemarin ada pandemi ini ya. Jadi memang yang tadinya mungkin kalau kita ngomongin itu 2017 itu mungkin sedang gaung-gaungnya mungkin di mungkin di negara-negara ASEAN gitu ya, tentang industri 4.0 gitu. Nah, itu pun waktu itu kita juga ngerasain sih, Bishare Lahir ini sendiri kan memang waktu itu kita ketemunya itu di acara pemerintah. Jadi pemerintah punya acara namanya 1000 Startup Digital. Nah, di sana saya ketemu dengan teman-teman founder yang lain gitu. Jadi memang hype dari perkembangan teknologi itu sangat-sangat tinggi gitu. Banget waktu itu dari seluruh Indonesia itu ada ya mungkin sampai ribuan startup gitu ya, yang memang mereka punya ide keren-keren, mereka pengen gimana caranya mendigitalisasi beberapa proses atau bisnis yang kelihatannya potensial di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan kita relasiin ke industri 4.0 ini sebenarnya menurut saya Go Digital itu bukan cuma sekedar karena pandemi kita harus jualan online gitu ya, tapi atau karena pandemi kita jadinya harus pakai kendaraan ojek online atau apapun gitu. Tapi bagaimana caranya di apa namanya situasi yang seperti sekarang ini mencari cara untuk mengoptimasi gitu. Jadi
sebenarnya dalam menurut saya itu dalam situasi yang saat ini ya, kita tuh sebenarnya belum sepenuhnya ready gitu, belum sepenuhnya siap karena masih banyak aspek-aspek pendukungnya itu yang kelihatan masih ada kesenjangan lah gitu. Jadi bagi saya memang ini saat yang tepat gitu ya untuk kita dipaksa tanda kutip untuk berubah menjadi digital yang ya bisa dibilang cukup menyeluruh lah gitu. Kita bisa lihat lah sekarang gitu ya. Bahkan udah nggak pernah nonton lagi saya ini ke bioskop gitu. Semuanya udah di rumah aja gitu udah. Jadi memang kayaknya kita dipaksa untuk semakin digital lagi lah ke depannya gitu. Oke Mas, setelahnya ada adjusting ya Mas untuk digitalisasi ini gitu. Mungkin sedikit sudut pandang saya juga Mas sebagai mahasiswa, saya bisa melihat seberapa row-nya terlebih dahulu dari sudut pandang siswa. Kalau misalnya belajar digital tuh mungkin ada problemnya. Nah kalau misalnya dari company sendiri Mas, dari Mas Edo dan Mas Gio, itu gimana Mas transformasinya Mas? Transformasi karena pandemi ya. Industri 4.0 Mas, beradaptasinya seperti apa? Dan tantangannya Oh, seperti apa? ya, gue mungkin nggak terlalu tahu soal industri 4.0 ya. Cuman kalau misalnya transformasi mengenai teknologi ya, eh, ini lebih ada driven push factor mengenai pandemi kemarin memang ya. Yang sebelumnya kan kita apa-apa terlalu manja ya, mau nggak mau ketemu di kantor atau menghabiskan waktu meeting berjam-jam, ternyata setelah pandemi ini malah membuka hal baru gitu. Ternyata ada hal-hal yang bisa efisien kita lakukan gitu. Ada beberapa proses-proses yang kita bisa cut. Bahkan itu ibaratnya ketika misalnya kita berbicara mengenai sustainability dari startup atau perusahaan-perusahaan rintisan, itu malah jadi satu momen yang menarik karena kita bisa lebih efisien dalam beroperasi, dan juga kita bisa mencari hal-hal yang apa ya, mengenai apa revenue mana nih yang mau kita fokuskan gitu loh. Jangan sampai kita terlalu pengennya scale up tapi ternyata malah pos-pos tersebut tidak efisien gitu untuk dilakukan. Nah itu jadi momentum ya, dan peran teknologi juga sangat sangat besar ya. Bukan hanya soal meeting jadi online ya, atau interview dari ketemu langsung terus online ya, tapi coba bayangin zaman dulu jarang banget kita bisa berpikir bahwa gue gue orang yang masuk Kitabisa itu belum ketemu orang-orang, tapi gue bisa bisa on board, bisa mimpin tim, bisa engage sama banyak orang gitu kan di kala pandemi. Kalau dulu kita nggak kebayang gitu kan. Kebayang mungkin ya global company yang emang kerjanya multi project di multi countries. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu yang unthinkable ketika itu. Tapi ternyata setelah kita jalanin, bahkan kita bisa sendiri berpikir bahwa ya udah kita untuk kedepannya ngapain harus ke office. Dari 4 office kita potong jadi 2, bisa jadi tinggal 1. Jadi office itu jadi sarana sosial aja ke depannya gitu. Ketika misalnya nanti udah aman ya, office jadi tempat lu ketemu, ngelepas penat gitu. Tapi kalau lu mau kerja ya, you can do everything di Bali atau di Bandung atau di mana-mana, atau lu nggak usah ke Jakarta dengan hiruk pikuknya gitu kan. Ngapain harus ngekos gitu. Tapi di rumah aja, dekat sama orang tua lu gitu kan. Jadi hal itu malah jadi positif ya kalau misalnya kaitannya dengan pandemi itu sih. Oke Mas, ada efisiensi work-life balance juga ya Mas, sama marketnya jadi lebih luas nih buat engagement ya Mas ya. Betul. Oke, kalau gitu mungkin dari Mas Gio seperti apa? Ya, kalau ditanya bagaimana kita beradaptasi gitu ya. Sebenarnya memang dari awal itu bisa dibentuk juga kita ingin kita ingin mendigitalisasi ya. Jadi kalau cerita awalnya banget itu CEO kami gitu ya, founder kami itu dia tuh sebenarnya udah punya bisnis yang memang dijalankan seperti model PCR saat ini, tapi offline, hanya dengan komunitas kecil aja gitu. Nah, itu juga yang salah satu yang menjadi dasar kita waktu itu. Oke deh, kayaknya kita harus beradaptasi deh nih, harus coba deh ikut nih gimana sih caranya kita bikin ini supaya lebih bisa dampaknya lebih besar lagi gitu ya. Nah, saya pernah baca waktu itu di tahun 2017 itu McKinsey mereka melakukan riset ya. Mereka melakukan riset di negara-negara ASEAN. Hasil riset itu cukup
mengejutkan gitu. Jadi dari negara-negara ASEAN yang ada itu disurvei, ternyata 79% itu mereka aware dengan adanya industri 4.0 ini. Mereka berlomba-lomba, makanya mungkin itu juga salah satunya kenapa di tahun 2017 itu pemerintah juga adain 1000 startup digital ya untuk meramaikan euforia itu lah ya, gitu kan. Tapi dari 79% itu hanya 52% aja nih yang sudah bisa mendefine roadmap-nya secara jelas, termasuk Indonesia gitu ya. Jadi kalau waktu itu kita tanya itu memang yang paling tinggi di ASEAN itu Singapura gitu ya. Lalu dari 52% tadi hanya 13% aja yang sudah berhasil melakukan implementasi. Nah, kebayang dong berarti kan dari tingkat awareness sampai ke implementasi itu gapnya jauh banget gitu. Nah, ternyata memang setelah kita pelajari adalah dalam beberapa kesalahan yang mereka buat adalah sebenarnya mereka salah memprioritaskan urutan gitu ya. Jadi kalau tadi gimana cara kita beradaptasi dan meyakinkan kalau yang ini kita lakukan itu at least sudah sesuai dengan pakemnya gitu ya. Jadi pertama ditentukan dulu bisnisnya gitu. Jadi bisnisnya tuh kadang-kadang memang kita mungkin kalau kita ngomongin industri 4.0 nih gitu, ngomonginnya udah ngomongin teknologi aja gitu, mau bikin apalah inilah itulah gitu kan. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah tadi berangkat dari bisnis yang memang kita punya gitu. Kita punya bahkan kalau yang bagusnya adalah kita udah punya bisnis offline gitu. Nah, kita cari tuh bagian mana yang bisa kita improve menjadi online gitu. Baru kedua kita ngomongin teknologinya gitu. Dan ketiga, setelah teknologi kita tahu baru kita ngomongin tentang organisasinya. Nah, itu sih itu jadi yang menjadi pakem kita juga dulu waktu saat kita bagaimana ya cara kita beradaptasi dengan atau perkembangan teknologi nih gitu. Kira-kira bisnis mau dibawa kemana sih gitu loh. Nah, kita selalu berangkat dari situ dulu. Jadi bisnisnya mau ngapain dulu, kita nggak pernah kelebihan atau kekurangan gitu. At least cukup. Itu kenapa makanya kita juga baru mau launching B-Share app kita di bulan depan. Jadi memang tadi kita melihat memang kebutuhan kita pada saat itu kayaknya belum butuh nih untuk app nih gitu ya. Jadi ya udah kita jalan dulu dengan website apa adanya, selama bisnis itu terpenuhi kebutuhannya ya udah gitu. Itu yang menjadi salah satu landasan kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah tentunya ini ya data gitu ya. Jadi memang dari awal itu kita memang mendesain itu bagaimana caranya kita pivot secepat mungkin ketika memang jalannya buntu gitu. Nah, itu yang terjadi juga di B-Share. Pada awal-awal itu memang kita buka hampir semua kategori bisnis. Ada barbershop, ada tambak, ada restoran gitu ya. Tapi sekarang fokusnya adalah ya udah karena memang kita lihat datanya menunjukkan seperti ini. Investor tuh interestnya sekarang kemana gitu ya. Nah, akhirnya kita lebih fokus ke beberapa sektor bisnis aja kayak retail gitu-gitu. Jadi itu yang kita coba lakukan dari awal dan kita repeat terus sih Mas gitu. Oke, Mas. Jadi kembali lagi kepada BMC itu sendiri, terus juga menunjukkan untuk lebih ke data driven ya Mas ya? Betul, ya. Mungkin bisa dilanjutin ya Mas ya, untuk pertanyaan selanjutnya tuh lebih ke ini Mas. Menurut Mas Edo dan Mas Gio, pentingkah bagi sebuah perusahaan untuk memiliki digital talent pada era digital ini Mas? Ya, kalau gue menjawab itu bukan soal penting atau tidak penting, tapi udah suatu keharusan ya. Bayangin kalau nggak ada back end, front end di perusahaan kayak kita bisa atau Bizer, ya nggak bisa jalan gitu kan. Yang pertanyaan mungkin ini lebih relevan kepada perusahaan-perusahaan yang tradisional ya, yang ini. Menurut gue ya mau nggak mau ya, walaupun di perusahaan tradisional, gue juga dulu pernah ada exposure di banking, kemudian di securities segala macam. Ya anyway, pada kesana ya, bank akan didisrupt dengan blockchain, kemudian securities company sekarang ya ibaratnya gimana perkembangan ajaib segala macam itu udah tinggi banget dengan teknologi yang mereka gabungkan gitu kan. Itu ya bukan soal penting nggak penting ya, tapi keharusan sih pada akhirnya. Ya ini Pak Gio mungkin lebih ini ya kalau misalnya soal teknologinya ya, tapi kalau soal talentnya ya mulai dari 2015-16 itu udah perang ya, war of talent-nya itu udah ke arah orang-orang yang software engineering, mau full stack atau mau mereka punya spesifikasi tertentu atau ngarah ke data ya, walaupun data ini ya di Indonesia nggak segila India ya kalau data talent ya, tapi kalau engineering-nya gue yakin sih masih bisa narik lah gitu. Jadi
Ya itu sih, kalau relevansi terhadap startup ya ke tempat kita bisa atau tempatnya Pagio ya itu udah nggak mungkin nggak mungkin enggak gitu, pasti ada digital talent. Bahkan gue yakin ya komposisi dari talent yang product design engineering itu pasti akan lebih besar dibanding yang departemen atau fungsi-fungsi yang lain seperti sales operation itu malah lebih dikit karena kan kita bisa tackle hal-hal melalui teknologi. Jadi operation kayak approaching ke customer itu bisa lewat, nggak perlu sales lapangan lagi misalnya, atau operationnya bisa automation segala macam. Jadi sangat wajar di perusahaan teknologi, startup atau apapun itu punya komposisi talent digitalnya lebih besar dibanding yang fungsi-fungsi lain gitu. Mas. Oke. Jadi kalau bisa dibilang tuh itu merupakan suatu keharusan ya Mas ya untuk company memiliki hal tersebut. Iya, di konteks perusahaan startup ya. Tapi kalau perusahaan Oke. tradisional, I think ya udah mulai sekarang. Udah banyak bank-bank yang meng-hire data engineer, data science, kemudian software engineer segala macam itu udah banyak gitu. Kayak tergantung sektor perusahaan serta adaptasi setiap perusahaan di sektor-sektornya ya Mas ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Gia gimana nih Mas? Ya, setuju sih. Memang tadi dibilang ya, kalau dalam konteksnya adalah startup gitu ya, pastinya akan sangat relate tuh dengan apa pertanyaan tadi ya, pasti akan sangat butuh gitu. Cuma kalau company-company besar memang yang saya juga beberapa sebelumnya di apa namanya di IT company dan pernah kerja juga di apa namanya di sebagai vendor di beberapa company yang gede banget gitu ya. Ya mereka nggak terlalu aware sebenarnya dan tadi kalau dari kita tuh sudah implementasi karena kebutuhan, kalau mereka tuh mungkin ikut karena pengen ikut aja gitu ya, atau memang mereka akhirnya mentok nih, oke deh harus deh dibuatin satu apa namanya gebrakan lagi nih untuk digital gitu ya. Akhirnya butuh gitu digital talent gitu ya. Nah, itu saya yang bahasnya dari another point ya. Jadi waktu itu sempat apa namanya sempat kesempatan waktu itu ke Singapura, kita main-main ke kantornya salah satu anak perusahaan McKinsey. Jadi di sana itu kita dikasih tahu ternyata kalau kita ngomongin industri 4.0 ini ya tentunya kan kalau digital talent kan relatednya dengan era digital gitu kan ya. Nah, di industri 4.0 ini atau era digital ini tuh sebenarnya terbagi dalam 4 dimensi sebenarnya. Yang pertama itu data and connectivity. Di dalamnya itu ada sensor, IoT, ada blockchain, ya tadi yang disebutkan gitu ya. Yang kedua itu analitik dan intelligence. Di situ ada AI, kan? Ya, kita udah nggak ngelihat barang apa namanya barang langka lagi lah. Kita ngelihat ada mobil sekarang udah bisa nyetir sendiri gitu kan. Itu kan salah satu kemajuan yang luar biasa tuh dari sisi AI gitu ya. Ketiga, human machine intelligence. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini juga saya rasa udah hampir semua pernah ngechat sama bot lah gitu ya. Ngechat yang balas bot gitu. Nah, itu kan salah satu apa namanya perkembangan juga tuh dari sisi human machine interaction yang atau udah ada sekarang mungkin ada robot ya. Kemarin juga saya lihat Elon Musk ngeluarin robot apa gitu namanya. Jadi memang arahnya ke situ. Nah, yang terakhir itu adalah untuk yang industri-industri produksi gitu ya. Seperti pabrik. Nah, mereka juga udah mulai itu pakai 3D printing, mereka udah pakai apa namanya renewable energy gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke kebutuhan bisnisnya harusnya hampir di semua lini kena gitu ya. Kalau memang mereka mau masuk ke dalam era digital ini gitu. Jadi kalau yang tadi pabrik misalkan mereka pengen punya robot gitu yang bisa ngangkat-ngangkat kayak mungkin kalau pernah lihat gudangnya apa namanya Alibaba gitu kan semuanya udah digital gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk apa namanya transformasi digital lah gitu. Jadi ya peran talent digital ini ya untuk bisa mewujudkan itu gitu ya. Karena kalau misalkan kita cuma pengen punya apa, kita pengen punya mesin gitu yang bisa apa namanya belajar dari data yang kita input misalkan ya, kalau kita nggak punya talentnya juga yang ngerti machine learning juga percuma kan gitu. Jadi balik lagi intinya ke kebutuhan bisnisnya apa, lalu pasti teknologinya akan mengikuti gitu dan orang-orang itu apa namanya digital talent itu ya akan mengikuti dengan teknologi yang kita pakai lah gitu sih. Oke, Mas. Seberapa banyak ya proses yang diotomasi dalam satu company-nya sih mungkin gitu ya ukurannya. Oke, Mas.
Jadi di balik dari standarisasi yang semakin meningkat untuk kebutuhan dari talenta sendiri, industri dari sektor teknologi ini akan terus berkembang ya Mas, sesuai dari 4 faktor yang Mas bilang tadi. Iya. Ya Mas. Nah Mas, kalau misalnya dari Mas sendiri nih, dari Mas Edo serta Mas Gio, apa hal yang dapat membantu dan mengembangkan talent perusahaan untuk mengatasi kondisi saat ini Mas, di mana teknologi semakin banyak digunakan ya Mas? Ini pertanyaannya lebih ke upskilling ya, soal gimana skillnya bisa ningkat ya. Kalau memang sih ini relevan banget pertanyaannya kalau misalnya di industri-industri yang memang bukan teknologi ya, gimana bisa mengembangkan skill-skill digital ya, kayak contohnya ya digital marketing segala macam. Itu suatu hal yang penting ya, bahkan ada beberapa cara-cara yang menarik yang di bank ya, contohnya selain training ataupun exposure ke area situ, itu juga ya dikasih disuruh belajar sertifikasi segala macam. Ada beberapa kan, salah satu yang dulu gue inget ya, ketika itu nanti kan branches itu akan branchless. Jadi nggak ada branch lagi, branch malah sekarang warung-warung itu jadi shadow banking, yang mana ya lo bisa bertransaksi keuangan itu di warung-warung gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya mendisrupt ya, kenapa satu bank itu harus punya cabang-cabang, malah operasionalnya besar gitu kan. Jadi orang-orang yang di cabang, talent-talentnya itu benar-benar kita transform ke area yang tidak hanya teknologi ya, tapi banyak hal ya. Contohnya ajarin mereka tentang sales, ajarin mereka tentang operation yang lebih automation segala macam gitu. Nah, kalau konteksnya di startup ya, ini lebih gila lagi menurut gua, karena perkembangan teknologi kan itu cepet banget ya. Yang mungkin tadinya back-end-nya pakai apa, sekarang mungkin udah berubah lagi bahasa pemrogramannya. Mungkin Mas Gio lebih banyak tahu ya. Analisanya, tools-toolsnya, bahkan kalau gua di konteks HR itu gimana kita bisa, let's say people analytics. Dulu ya mungkin cuman pakai Excel, atau dulu mungkin cuman data description aja. Tapi sekarang kan HR dituntut untuk bisa prediktif atau preskriptif gitu kan. Apalagi nih abis lu menyajikan data mengenai demografi. Apakah lu bisa mempredik orang ini bakal resign, orang-orang mana nih yang kita hire bisa perform better in the future, orang-orang mana yang bisa jadi successor gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang di-expect sama area-area yang contohnya di HR. Finance juga gitu kan ya, banyak area-area yang ya sekarang udah mungkin automate ya, debit credit segala macam, tapi kedepannya lebih more into strategic analysis, insight driven gitu kan. Dari data keuangan kita harus kemana nih. Nah, hal-hal kayak gitu yang talenta di perusahaan itu wajib untuk upskill, upgrade gitu kan. Nah, peran HR juga di situ masuk dengan tidak hanya kita memberikan training yang dari HR, itu basi banget. Biasanya kalau sekarang zamannya flexibility ya, flexible benefit segala macam, di mana ya masing-masing orang itu udah punya budget, dia udah bisa ngeplan sama manajernya, gue mau belajar apa, dan dengan udah ada plan itu, orang-orang udah tinggal bisa menggunakan, gue mau pakai budget ini untuk development gue kesini. Kenapa? Karena karir gue akan kesini. So itu sih mungkin nyambungnya kalau dari perspektif gue ya. Ya, Mas. Nggak apa-apa. Kalau misalnya dari perspektif Mas sendiri, dari company Mas sendiri dan background Mas sendiri, itu biasanya butuh waktu berapa lama nih Mas untuk seorang fresh graduate bisa adjust dengan sistem yang ada? Adjust dengan sistem yang ada. Ini lagi-lagi gue harus mengangkat ya, kalau misalnya kita ngomongin stable industry ya, itu biasanya kita masuknya fresh grad itu di-expect untuk tahu banyak hal dengan manajemen trainee segala macam. Jadi itu took 1 or 2 year, tergantung. Ada trainee yang cuma 6 bulan untuk sales, trainee 6 bulan untuk operation, tapi ada manajemen trainee misalnya dia harus 2 tahun. Kenapa? Dia harus muter-muter sana sini dulu. Tapi kalau untuk di startup kita tidak punya keistimewaan fresh grad harus punya waktu 3 bulan atau enggak. Biasanya startup itu kan harus cepat ya. Kita ada investor, ada
ibaratnya customer behavior bisa berubah sedemikian rupa cepatnya gitu, sehingga kita harus adapt. Makanya gue sebenarnya nggak pernah agree bahwa seorang fresh grad tuh ke startup, karena at least harus belajar work ethic dulu di perusahaan-perusahaan yang stable. Karena kalau di startup lu di-expect ya kerja cepat, belajarnya bisa jadi belakangan gitu. Yang penting kerja, yang penting muter gitu. Nah itu sih. Oke, Mas, fast-paced dalam pekerjaan ya, Mas. Kalau dari Mas Gio sendiri, gimana, Mas? Ya, setuju sih sama Mas Edo ya. Itu memang ya begitu ya Mas ya. Kalau di startup tuh kayak roller coaster ya. Roller coaster banget. Deg-degan gitu ya, ya kan. Jadi memang kayak udah baru turun turun lagi gitu ya. Itu benar-benar. Nah itu sih memang baik lagi kalau kita ngomongin talent-talent yang ada di apa namanya dunia startup itu memang apalagi kalau konteksnya adalah teknologi ya. Jadi kalau kita ngomongin teknologi, jangan kan di startup deh, kita ngomongin di perusahaan-perusahaan besar aja gitu ya. Teknologi itu kan nggak akan pernah ada habisnya gitu. Pernah nggak teman-teman di sini apa namanya lihat aplikasi ya, mungkin aplikasi yang udah nggak dipakai gitu ya, tapi kalau ngeliat kayak Instagram, Facebook, itu versinya akan nambah terus gitu kan. Karena memang di belakang juga mereka lakukan perbaikan terus gitu. Facebook yang sekarang sama 5 tahun lalu juga beda gitu. Jadi saya selalu bilang ke tim juga, the only constant is change gitu di teknologi ya. Jadi emang nggak ada yang konstan benar-benar stop gitu. Tadi dibilang sama saya juga itu terjadi juga di Bshare gitu. Kayak misalkan pada saat awal Bshare itu saya cerita waktu itu sendirian saya waktu itu bikin aplikasi Bshare ini sistemnya gitu APK-nya saya sendirian. Tapi ya lambat laun berubah akhirnya sekarang udah kayak hutan rimba tuh. Jadi ada yang pakai ini, ada yang pakai itu gitu. Jadi secepat itu memang. Nah, kalau untuk talent sendiri memang untuk saat ini ya mungkin kalau saya lebih ke arah mengarahkannya adalah ini sih ke tim itu ya. Use the right tools for the right job gitu. Jadi memang iya pengennya semua dikuasai. Cuman kalau di kami itu kita pengen fokus nih. Misalkan emang apa yang mau dikuasai itu relate dengan apa yang kita mau kerjakan. Tadi misalkan kalau di kita bisa mungkin tadi ada budget ya kan. Talentnya bisa menyesuaikan sendiri nih dia mau ambil kursus apa nih atau training apa gitu. Nah, itu juga kita lakukan gitu. Jadi memang sesuai dengan konteksnya karena kalau misalkan mau semuanya dihajar pun itu nggak akan sanggup gitu. Itu buat saya itu bukan satu cara untuk mengembangkan, tapi malah mengecilkan mentalnya tuh. Karena ngomongin backend aja mau pilih apa itu ada 10, ya itu pusing gitu. Jadi kalau saya lebih ke arah tadi apa namanya use the right tools for the right job. Jadi kita bisa fokus ke satu memang apa yang mau kita tuju, tapi ya tadi kita nggak stuck di situ aja gitu. Next kalau misalkan mau improvement lagi ya boleh gitu. Cara kedua kalau di Bishare ini ya tentunya kita sering mengadakan ruang diskusi gitu ya, apa namanya sharing knowledge. Jadi mungkin yang tim testing mereka saling knowledge ke tim dev gitu. Nah tim dev juga misalkan apa namanya mengadakan sharing knowledge bagaimana sih sistem microservice yang kita buat seperti apa gitu. Terus nanti misalkan tim kita nggak ngomongin tech aja, misalkan tim marketing gitu mereka kasih tahu kita nih caranya gimana sih digital marketing itu berjalan gitu. Nah, jadi dengan cara itu kita harapkannya talent kita juga bisa berkembang karena pengetahuannya gitu ya. Di samping itu juga tentunya ya training juga ada ya. Apalagi zaman sekarang tadi kita diuntungkan juga dengan apa namanya era digital seperti ini. Jadi training pun itu banyak yang bisa kita akses. Ada yang free bahkan di YouTube gitu kan materi-materinya. Ada yang berbayar kayak ya Udemy kayak gitu-gitu lah ya. Jadi itu salah satu cara yang kita coba apa namanya untuk saat ini kayaknya paling fit deh dengan kebutuhan startup gitu. Apalagi kalau startup kan bayangin kalau misalkan itu startup itu kita pakai misalkan ambil training dari luar gitu ya. Habis training besok nggak dipakai gitu metodenya. Bayar mahal-mahal pakai gitu. Nah itu sih paling kayak gitu-gitunya tuh yang emang membedakan apa kita dengan emang di company lah gitu ya. Cuman ya di dalamnya kurang lebih sama gitu. Baik, Mas. Seperti Dari company Mas Gio sendiri, tadi Mas sempat menjelaskan banyak cross-functional dalam sharing ya, Mas ya? Nah, kalau misalnya ada nggak nih, Mas, iya, yang terjadi? banget. Kita kadang-kadang mereka Sorry, Mas, internetnya agak gimana? lumayan problem. Kan dari company Mas sendiri banyak cross-functional nih, Oh, Mas. oke. Halo? Iya, terdengar. Oke.
Sebelumnya mohon maaf ya Mas ya. Saya ulangi kembali, kan sebelumnya di company Mas ini banyak cross fungsionalnya nih Mas. Ya, Ada nggak Mas talent Mas yang emang dia tuh ketika dia misalnya sebagai contoh dia nyoba HR atau talent management, setelah itu dia tuh belajar dari anak-anak digital marketing dan hasil dia pindah ke digital marketing. Jadi ada adjustment dari setiap talent itu pindah ke fungsional lainnya. oke. Kalau itu terakhir ada ya. Jadi emang dari operation gitu. Sekarang fokusnya bantuin marketing nih gitu. Ada. Tapi kalau yang lain, misalkan dari marketing pindah ke tech itu kayaknya belum ada sekarang. Iya. Kayaknya mereka pusing juga tuh ngeliat coding-coding gitu. Jadi biasanya, dan kalau dari tech keluar juga itu so far belum ada. So far yang baru ada itu cross-nya antara operation, marketing, finance, segitu-gitu tuh. Gitu. Baru terjadi sekali sih. Kalau finance ke operation juga belum ada sih gitu. Mas, tanya ada possibilities talent itu untuk mencoba pekerjaan lainnya ya Mas ya. Oke, Mas. Kan tadi sempat Betul, membahas mengenai betul, konklusinya ada betul. optimalisasi ya, Mas ya. Kalau gitu dari menurut Mas Edo serta Mas Gio, seberapa besar peran optimalisasi teknologi nih, Mas, dalam perkembangan perusahaan di era digital? Optimalisasi ya. Ya mungkin mungkin Mas Gio lebih relevan terhadap pertanyaan ini ya. Cuman kalau dari gua ya, masih banyak sih sebenarnya yang jadi PR ya. Contohnya yang selalu dikritik ya, ketika kita di perusahaan startup, perusahaan teknologi, tapi proses-proses di internalnya masih manual. Itu kan artinya penggunaan teknologinya belum optimal ya. Ibaratnya masa tanda tangan masih harus kirim sana kirim sini di kala pandemi susah banget. Padahal kita misalnya ada tanda tangan digital segala macam. Nah, contoh lain misalnya ya proses HR misalnya masih di manual gitu, ngitung cuti masih manual. Nah, itu banyak terjadi sebenarnya di startup ya. Memang kita belum punya duit atau belum punya budget untuk investasi ke sistem internal karena kita harus yang utamanya kan scale up, gimana kita bisa dapat customer segala macam itu utamanya. Tapi memang pada akhirnya kita akan membutuhkan itu ketika startup sudah mulai membesar, mulai dari series A ke series B ke series C, itu udah di-expect ya kita mulai rapih. Nah, rapihnya di internal itu kita harus implement teknologi. Bisa di in-house, bisa dibuat sendiri. Gue pernah coba buat contohnya performance management system sendiri gitu kan, kita pakai OKR, terus kita buat sistemnya sendiri. Oke, jalan gitu kan. Dan itu yang di-expect ke depannya untuk satu perusahaan ya. Jadi menurut gue optimalisasi teknologi yang mungkin relevan buat gue adalah secara internal. Gimana proses itu jadi efisien, jadi teknologi driven, penggunaan teknologinya membantu gitu, bukan malah merepotkan ya, membantu gitu. Ya sayangnya memang semua perusahaan beda, semua perusahaan ibaratnya beda prosesnya, dan vendor juga biasanya vendor teknologi juga punya spesifikasi tertentu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi bottleneck ya. Makanya sometimes kalau misalnya emang ada resource, ada waktu ngerjain, kadang-kadang startup ada tendensi untuk buat sendiri nih proses-proses di dalam. Nah, ya itu sih paling ya kalau dari gua. Kalau keluar ya ke customer segala macam ya memang kalau konteks kita bisa mungkin penambahannya lebih banyak ke data driven ya, data driven pengambilan keputusan, misalnya campaign yang terjadi itu dianalisa segala macam sehingga kita bisa lebih banyak provide value ke orang-orang yang membutuhkan bantuan. Nah, hal kayak gitu yang mungkin kedepannya juga kita akan coba gitu. Oke, Gitu. Mas. Mungkin ada nih, Mas, sedikit follow-up question. Kalau dari segi internal sendiri, kan sekarang sudah banyak adaptasi ya, Mas, ya. Seperti misalnya kalau tanda tangan, Mas bilang tadi kan orang biasanya ngirim, kalau sekarang udah pakai semua PDF, DocuSign, gitu kan. Nah, kalau dari kita bisa tukum sendiri gimana, Mas? Iya, ya kita sudah implement beberapa hal itu ya. Termasuk termasuk tanda tangan segala macam. Cuman ya ada beberapa lack of-nya. Contohnya misalnya proses one on one gitu. Kadang-kadang masih pakai Excel gitu kan. Masih pakai hal-hal yang GDocs gitu kan. Belum ke sistem yang lebih rapih yang mana itu bisa nge-store data dari quarter ke quarter,
ibaratnya, dan itu bisa dianalisa jadi insight ke depannya. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya pasti talent di startup atau perusahaan teknologi expect. Ya gue kerja di perusahaan teknologi, masa gue ngerjain ini di ngerjain kayak gini harus manual sih gitu kan. Itu hal-hal yang sering terjadi ya, belum dioptimalisasi lah gitu. Centralization system ya Mas ya. Betul. Kalau dari Mas Gio gimana Mas? Ya, kurang lebih mirip lah ya dengan Mas Edo ya. Jadi kalau ngomongin optimalisasi itu juga kan ya dengan adanya sekarang platform kita bisa ada platform share untuk crowdfunding bisnis, itu kan juga salah satu dari optimalisasi teknologi yang kita kembangkan. Akhirnya orang bisa tadi, kalau mungkin dulu kalau mau bingung dia punya duit buat donasi, mereka harus cari-cari gitu kan, orang membutuhkan. Sekarang ya udah tinggal buka aja aplikasinya, kita bisa gitu. Lalu bisa langsung berdonasi gitu. Kalau di share juga dulu bingung nih, orang-orang mau punya bisnis mau punya bisnis yang bagus gitu, karena Alfamart atau minimarket gitu, itu kan modal gede tuh. Nah akhirnya dengan ada share kan mereka terbantu untuk bisa beli bisnis legal itu kan, secara barang-barang urunan di platform. Nah itu kan salah satu juga bentuk optimalisasi dari teknologi gitu ya. Nah kalau di dalam internal kita sendiri pun sama ya. Jadi memang dari awal sampai sekarang itu perjalanannya memang kita banyak melakukan perubahan-perubahan juga tuh. Jadi kalau dulu tuh di Bishare awal-awal Bishare rilis juga itu banyak proses-proses yang bisa dibilang manual semuanya. Itu benar-benar manual. Kayak dulu kita awal rilis itu belum ada payment gateway, kita juga untuk verifikasi data masih manual, bayangin ya. Dulu karena masih dikit masih oke gitu kan. Jadi kalau di kita kan ada proses KYC tuh, sebelum investor tuh bisa invest, itu kan harus dilakukan pengecekan dulu, apakah investor ini memang betul akunnya betul, data KTP-nya betul gitu kan. Nah dulu kita lakukan itu manual gitu. Akhirnya lambat laun ya kita benerin, kita optimalin lagi teknologi yang kita pakai. Akhirnya sekarang udah nggak perlu lagi tuh kita ngecekin user yang mendaftar itu, ini usernya verify perlu kita verifikasi atau enggak gitu. Semuanya udah sistem yang melakukan pengecekan gitu. Nah, jadi memang peran teknologi ini ya sangat penting ya kalau untuk ngomongin perusahaan di era digital, apalagi yang memang bisnisnya digital gitu. Nggak mungkin tuh misalkan bisnisnya kayak Bishare seperti ini, kalau kita nggak optimasi hal-hal kayak tadi gitu kan, sebenarnya bisa-bisa aja ya cuman nggak akan optimal gitu pasti hasilnya. Beda lah kalau mesin sama orang kan ya beda lah ya, dari segi ketahanan segala macam juga. Kalau orang dikasih 10 data masih oke, 100 masih oke, 1000 muntah dia gitu. Kalau mesin kan enggak. Kita bisa scale. Nah, kalau ngomongin scale ya berarti artinya memang kita harus mempersiapkan juga tuh sistem yang kita buat itu ya tentunya bisa scalable gitu ya. Nah, balik lagi ada beberapa juga yang optimalisasi teknologi itu belum tentu juga kita yang ngerjain gitu. Belum tentu juga kita yang harus implementasi gitu. Karena kalau balik lagi konteksnya industri 4.0 tadi ya, ada banyak banget dimensinya. Semua orang udah terjun ke sana, spesifik masing-masing. Tadi disebutin salah satunya kalau ngomongin tanda tangan gitu kan, tanda tangan digital. Nah itu udah ada sekarang namanya banyak ya, macam-macam di Indonesia udah ada Privy yang paling so far paling oke lah gitu ya. Paling pertama juga tuh kayaknya. Nah, jadi kan kita bisa melakukan membuat ekosistem partner lah gitu. Jadi nggak semuanya juga kita bisa handle sendirian gitu. Di situ menurut saya kalau konteksnya adalah optimal gitu ya. Optimal adalah berarti kita tidak memaksakan juga nih harus buat apa-apa sendiri gitu. Jadi memang kita harus pikirin juga mana yang memang kita mau optimasi di internal kita, mana yang mau kita lempar keluar juga gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Baik Kak Gio. Jadi ada employee journey juga nih Kak yang fokus baik dari itu sistem, internal, B2B dan B2C-nya ya Kak ya. Oke Kak, mungkin dilanjutin ya Kak. Untuk ini sendiri Kak, kita sedikit membahas mengenai IT outsource Kak. Intinya dalam hal ini tuh Sagara memiliki beberapa talent yang berexperience. Nah kalau misalnya dari company kakak sendiri, company mas-mas sendiri, resource-nya ini in-house atau menggunakan vendor Mas?
Ya, kalau di kita bisa sih sebenarnya mix ya. Ada beberapa yang in-house, ada yang beberapa vendor. Tapi kalau untuk tech-nya, engineering product design itu mostly internal ya, in-house. Tapi kalau misalnya ada beberapa posisi operasional ataupun ini di direct facing ya, itu biasanya kita lakukan outsource. Oke, Kak. Kalau dari Kak Gio sendiri gimana, Kak? Ya, sama ya kurang lebih. Kita juga mix gitu. Jadi memang ada beberapa yang memang kita hire tenaga dari luar juga gitu, untuk ngebantuin kita. Tapi mostly kalau di Bishare ini memang masih small team juga, ya belum segede kita bisa gitu. Jadi memang fokusnya ke internal sih gitu. Jadi kita memang dari awal itu pengen ya di awal-awal company mungkin Mas Edo juga tahu ya gimana awal-awal dulu kita bisa ngumpulin orang-orang yang memang kalau tanda kutip itu sefrekuensi lah gitu dari kita lagi mau coba kembangin itu sih. Jadi sebisa mungkin memang kita hire internal gitu ya, kecuali memang tas-tas yang memang bisa kita lepas keluar gitu. Nah itu biasanya kita coba pakai vendor ataupun kita ambil outsource gitu. Beberapa kali kita sempat coba sih gitu, cuman balik lagi ya sesuai kebutuhan aja sih gitu so far. Kayak dari Mas Edo serta Mas Gio juga, ternyata ada mixingnya Mas ya, dari entah itu internal yang berfokus untuk ngembangin dari internal sendiri, serta menggunakan pihak ketiga ya Mas ya. Ya. Oke Mas, nah kalau misalnya ini Mas, menurut Mas Edo serta Mas Gio, apakah dengan adanya digital talent di dalam perusahaan Mas Edo dan Mas Gio, dapat membantu perusahaan berkembang nih Mas, ataupun bersaing dengan perusahaan lainnya nih Mas? Dan kalau misalnya boleh jelasin Mas. Ya, tentu ya. Karena kalau misalnya di industri teknologi atau startup ya pasti akan membantu ya. Itu yang utama malah. Karena ya biasanya kalau kita bisa itu menariknya adalah kita perusahaan kita nggak mendefine diri kita teknologi ya, tapi kita menggunakan teknologi untuk membantu untuk bisa menjangkau lebih luas ya. Lebih banyak aktivisnya. Jadi aktivis yang dari kampus emang suka aktivis dan itu digabung gitu. Kita gabung dan itu lumayan ya nggak gampang juga ya. Aktivis kan maunya cepat segala macam kalau bisa resultnya kelihatan cepat segala macam. Tapi ya pada akhirnya juga proses-proses teknologi di internal ya nggak bisa segampang itu gitu. Lo mau apa ya kalau bisa ya tulis dong kualifikasinya apa gitu. Nggak bisa berubah-berubah tiap saat gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang jadi problem ya. Walaupun itu kita sebutnya lebih challenge ya. Gimana mensinkronkan kemauan misalnya para aktivis atau para orang-orang yang biasanya ketemu NGO ini sama orang-orang internal yang ngebangun apps nih. Jangan sampai nanti maunya cepat tapi ternyata produknya tidak stable gitu sih. Tapi dari pertanyaan lu ya tentu saja itu yang menjadi utama ya, digital talent menjadi yang utama di perusahaan teknologi gitu. Oke Mas Edo, kalau dari Mas Gio sendiri gimana Mas? Iya, pasti digital talent ini kalau konteksnya adalah perusahaan memang digital gitu ya, pasti ya perannya sangat sangat penting gitu. Bayangin kalau misalkan satu perusahaan itu ya katakanlah misalkan dia digital digital company tapi nggak punya digital marketing lah, itu kan pasti jadi aneh banget gitu ya. Nah berarti memang ada memang relasi yang sangat-sangat nggak bisa dipisahkan lah gitu, digital talent dengan digital company gitu ya. Nah balik lagi kalau menjawab tantangan dan kebutuhan digital itu kan memang sekarang kelihatannya itu seperti dipaksa gitu kan. Akhirnya saya juga beberapa teman itu punya kenalan itu di perusahaan-perusahaan multinasional gitu ya. Mereka akhirnya juga mau nggak mau tuh mereka transformasi. Ya mungkin kalau dulu-dulunya mereka jualannya itu door to door gitu, mereka kan passing keliling misalnya gitu. Mereka nggak ngerti sama sekali digital marketing gitu kan. Akhirnya sekarang mau nggak mau tuh. Kalau nggak mereka nggak bisa jualan kan. Ya orang juga pada WFH gitu. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya ya terjun juga. Nah itu kan salah satu kelihatan kan fungsi dari digital talent itu ya untuk menyelaraskan itu tadi kebutuhan digital gitu. Ya lain lagi misalkan kalau kita ngomonginnya apakah digital talent itu penting dalam perusahaan yang
jual F&B misalkan, ya mungkin enggak gitu, tapi pasti peran digital juga penting kan di situ kan. Kayak nggak mungkin kita cuma jualan offline aja sekarang segala macam gitu. Nah, otomatis kan jadinya akhirnya belajar gimana cara daftar ke Gojek, ke Grab supaya aplikasi supaya makanan kita bisa dibeli di sana gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ya intinya kita nggak akan bisa beradaptasi dengan dia tadi kebutuhan dan teknologi itu kalau nggak dibantu sama digital talent itulah gitu ya. Oke, Gitu. Mas. Jadi kalau misalnya kita sedikit konklusi ini, Mas, saya ingin mengetahui mengenai apabila digital talent ini tidak ada, Mas. Apakah perusahaan dari Mas Edo atau Mas Gio ini dapat berkembang serta bersaing dengan perusahaan lainnya, Mas? Mungkin sulit ya. Kita awalnya memang nggak ada anak tech lah ya. CTO bahkan baru ada 2015 ketika itu. Sebelumnya juga udah ada gitu. Kita pakai ya third party ya, ngerjain websitenya, ngedesain logo segala macem gitu. Cuman ya pasti nggak bisa cepat, bersaing pun akan susah gitu kalau misalnya kita nggak punya digital talent gitu. Ya, Mas, jadi urgensinya begitu penting ya, Mas, untuk suatu company, sekalipun itu butuh waktu yang lumayan agak lama. Kalau tech company penting banget. Gimana? Oke, Mas. Kalau dari Mas Giovanni gimana? Ya, tadi ya kalau tech company itu ya tanpa digital talent ya bukan tech company namanya. Gitu kan. Oke, Pasti sangat-sangat butuh, kecuali ya tadi kalau memang perusahaan itu saya juga masih banyak sih teman-teman yang memang punya CV gitu-gitu, yang punya perusahaan-perusahaan yang memang ya mereka fine-fine aja, bahkan mereka pembukuan pun masih manual gitu, segala macam. Nah, itu balik lagi kebutuhan bisnisnya mungkin belum ke situ. Kan tadi kan urutannya kan bisnis, teknologi, baru talent gitu. Jadi kalau memang bisnisnya belum butuh ya mungkin mereka akan anggap ini fine-fine aja gitu, kayak gitu sih. Tapi selama bisnisnya itu mengharuskan, akhirnya mereka harus cari cara gimana caranya tetap bisa jualan, tetap bisa promosi gitu dengan keterbatasan yang sekarang ada nih di pandemi seperti ini. Akhirnya muncul tuh pakai apa ya caranya gitu, kayak gitu-gitu. Itu sih Mas kira-kira ya. Oke, Mas. Jadi ada adaptasinya sendiri ya, Mas ya. Iya. Untuk ini, Mas, kita ngelihat lebih ke skill yang lebih luas lagi, Mas. Kalau misalnya kita mengingat bahwasannya Indonesia ini punya banyak sekali kebutuhan untuk digital talent, Mas. Nah, kalau misalnya dari Mas Edo sendiri serta Mas Gio untuk berkontribusi untuk meningkatkan akan adanya kebutuhan digital talent tersebut, kalau misalnya iya, gimana, Mas? Apakah Mas berkontribusi untuk hal tersebut? Sebagai contoh nih, Mas, mengadakan pelatihan bagi SDM ataupun yang lain-lain, Mas. Enggak ya, itu mungkin ada spesifik perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya, yang emang shaping the talents, teknologi skill segala macam untuk lebih banyak lagi talent segala macam. Kita sih enggak ke sana ya, kita enggak bukan arahnya ke sana. Cuman kita menjadi apa ya? Kita disumbu demand-nya yang mencari talent itu gitu. Jadi kalau supply demand harus balance ya, jadi bisa equilibrium. Tapi artinya supply-nya harus ada. Kalau kita bisa kebetulan part-nya bukan di supply, tapi di demand yang mencari, yang menggunakan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi ya caranya mungkin iya ya, kalau misalnya konteksnya tidak hanya teknologi, tapi misalnya digital marketing segala macam ya, kita bisa juga banyak berperan di sana untuk gimana caranya NGO itu bisa digitalize. Kita ngebantuin mereka membuat website, kita ngebantuin mereka gimana cara digital marketing biar ya kadang-kadang kan kita dulu taunya masalah di NGO itu soal fundingnya. Banyak yang datang atau di bawah jembatan gitu raising fundingnya caranya langsung direct to customer. Sekarang kan udah ada salah satu caranya pakai platform, salah satunya kita bisa gitu kan. Itu ngebantu juga tuh mendigitize cara-cara proses-proses di NGO. Kira-kira gitu sih paling ya perannya ya. Tapi kalau untuk menciptakan kayak sekolah itu kita nggak ke situ. Kalau misalnya pelatihan atau training atau jadi pembicara itu sering banget teman-teman kita bisa di masing-masing kapabilitasnya untuk berbicara, malah kita dorong juga. Gitu. Baik, Mas. Jadi kalau di kita episode.com sendiri itu lebih berfokus pada sektor NGO itu sendiri ya, Mas ya? Iya, lebih banyak ke arah sana.
Kalau dari Mas Gio gimana, Mas? Ya, kurang lebih mirip juga ya. Jadi memang kalau di kita ini kan sebutannya apa? Istilahnya end user lah gitu ya. Kita justru malah yang butuh tuh digital talent gitu ya. Cuman kalau konteksnya dikecilin lagi, sebenarnya di B-Share juga kita tuh dari awal itu juga kita pengennya yang masuk ke sana itu memang jadi mereka-mereka itu yang tadinya mungkin nggak kenal apa itu apa namanya email campaign, apa itu digital marketing, ads segala macam ya mereka jadi belajar gitu. Jadi mungkin kalau mau bilang kontribusi ya kita mungkin masih skalanya kecil gitu ya kalau ngomongin mencetak digital talent ya berarti memang orang-orang yang memang ada di circle kita ya gitu kita coba tadi dengan sembari kita juga butuh mereka untuk bisa compete dengan kebutuhan teknologi bisnis kita, sekaligus kita juga mencetak mereka nih akhirnya. Banyak juga dari mereka tuh yang bilang, Pak, kayaknya kalau saya dulu nggak masuk ke sini, saya masih ngerjain laporan itu di Excel gitu. Jadi mereka akhirnya ya tadi, mereka jadi ngerti nih gimana caranya untuk yang bekerja itu bukan hanya dengan cara-cara yang konvensional, mungkin yang kita kalau ngomongin di BB company itu hampir semuanya masih manual lah gitu. Tadi contohnya tanda tangan segala macam, promosi. Nah, dengan adanya mereka masuk ke tech company, akhirnya mereka juga jadi ngerti. Nah, harapannya mungkin kalau misalkan someday mereka juga bisa punya usaha sendiri atau mereka berkarir di tempat lain pun mereka jadi digital talent yang ready gitu. Gitu sih. Oke, baik Mas Gio. Kalau gitu Mas, ini sebelum kita masuk Q&A, ada pertanyaan terakhir, yaitu Mas Edo dan Mas Gio ini memiliki strategi tersendiri nggak Mas untuk mendorong kehadiran digital talent? Dan jika iya, boleh jelasin Mas sedikit strategi seperti apa yang dimiliki oleh Mas Edo dan Mas Gio? Mendorong adanya digital talent ya. Kehadiran digital talent, ya Mas. Sebenarnya itu sih dengan apa artinya ketika gue berbicara tadi soal kita di demand side-nya adalah ketika kita bisa atau perusahaan teknologi itu berkembang pesat gitu kan makin besar makin scale up tentunya akan membutuhkan banyak digital talent. Itu salah satu gimana kita nge-push kebutuhan itu. Kenapa? Karena kan 2013-2015 mungkin belum banyak gitu. Kebanyakan kan masih lulusan fakultas yang emang komputer ya. Tapi sekarang kan udah mulai banyak Hactive Aid, Binar, kemudian macam-macam ya. Itu kita juga bersyukur dengan adanya itu karena ya kalau kita bisa dapat talent yang cepat gitu. Dan bahkan ada beberapa yang di perusahaan gue sebelumnya kita nyari orang-orang ya bahkan SMA yang emang nggak kuliah, ya kalau misalnya dia bisa lolos tes kita, ya itu kita hire gitu, tanpa melihat latar belakang pendidikannya. Karena emang yang kita butuhkan, lu bisa nge-coding nggak, lu bisa rapih nggak gitu kan. Itu yang kita butuhkan. Jadi jawaban gue ketika apakah ada push-nya dari perusahaan teknologi, ya tentunya ya kita berharap kita semakin scale up, semakin besar gitu sehingga itu menjadi push atau penarik magnet untuk talent-talent digital semakin banyak gitu. Karena kalau misalnya supply-nya dikit kan jadi premium harganya gitu. Makanya kita berharap kalau bisa supply-nya makin banyak jadi harga-harga software engineer nggak mahal gitu. Gitu Sampai sih. sekarang masih premium ya Mas ya? Relatively sekarang walaupun udah banyak ya, tapi masih tetap lebih premium dibanding talent-talent yang lain gitu. Oke Mas Edo, boleh dilanjutin dari Mas Gio sendiri gimana Mas? Ya, setuju sih ya. Jadi emang kalau strategi tersendiri ya untuk mendorong digital talent ini ya tadi dengan ya kita mungkin dari company itu ya ikut berpartisipasi lah gitu dalam menerapkan juga nih gitu kan kita merubah bisnis proses yang memang tadinya mungkin manual ya kita bisa coba mulai dengan gimana caranya itu dirubah menjadi satu proses yang otomatis gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi memang balik lagi ke kalau ngomongin strateginya ya ke company masing-masing lah gitu ya. Nah, kalau di Bizzer sendiri ya tadi dengan cara kita sharing gitu. Jadi kita mau gali juga nih interesting orang tuh sebesar apa sih gitu. Bahkan ada juga yang tadinya mungkin dia tuh cuma
fokusnya mungkin hanya ke support gitu, bisnis support lah misalkan gitu ya. Tapi mereka ternyata dengan kita share tentang digital marketing, kita mau share tentang bagaimana caranya kita membuat satu proses flow sistem gitu. Mereka tertarik gitu untuk belajar gitu. Akhirnya coba-coba gali lagi untuk yang di kedua, ketiga segala macamnya hadir lagi lah gitu. Nah, itu kan salah satu juga strategi kan yang bisa kita apply di setiap company ya untuk mungkin belum semuanya memang belum semua pekerjaan mungkin sekarang itu bisa disebut sebagai digital talent gitu ya. Ya, mungkin ada beberapa pekerjaan juga yang sampai kapanpun bukan disebut sebagai digital talent gitu. Tapi ya dengan cara itu harapannya kita bisa membuka mata mereka juga nih kalau skill yang lu punya dengan teknologi itu akan kalau kawin gitu ya, itu akan dampaknya gede banget loh. Terutama yang buat si personal itu sendiri gitu. Pasti tadi balik lagi value-nya akan semakin bagus lah gitu kalau di secara personal branding lah gitu ya. Gitu sih paling yang kita lakukan di BeShare gitu Mas. Dari segi awareness juga ya Mas tadi ya Mas ya? Iya. Oke Mas, terima kasih untuk Mas dan Mas Gio. Kalau gitu setelah kita berbincang-bincang lumayan panjang tadi, mungkin kita bakal lanjut ke Q&A itu sendiri. Boleh teman-teman sekalian yang hadir untuk menanyakan melalui chat Zoom? Boleh teman-teman sekalian? Apakah ada pertanyaan? Oke. Dari Nadia, Mas, dia izin bertanya mengenai di tengah banyaknya digital talent baru di Indonesia nih, Mas. Kira-kira talent yang bagaimana yang lebih menarik untuk direkrut? Nah, ini Mas, untuk rekruter sepertinya, Mas. Gimana tuh, Mas? Oke. Di tengah banyaknya digital talent baru di Indonesia, kira-kira talent bagaimana yang lebih menarik untuk direkrut? Ini pertanyaannya lumayan tricky ya, karena masing-masing perusahaan tuh punya kriteria-kriteria tertentu untuk mencari talent-talent yang seperti apa. Karena ketika kita menyaring, itu pasti akan value-nya sesuai nggak gitu. Kandidatnya sesuai juga nggak value-nya sama perusahaannya gitu. Kayak kita bisa gitu kan, artinya kita sosial gitu. Lalu ada minat di sana nggak gitu. Nah, kemudian kompetensinya tentunya dilihat tuh apa requirement-nya ya untuk misalnya seorang front end gitu. Kira-kira apa yang harus dibutuhkan untuk seorang data science, apa yang dibutuhkan tuh beda-beda banget gitu. Level juga beda-beda gitu. Jadi pasti nggak ada pakemnya nih kira-kira bagaimana yang lebih menarik untuk direkrut gitu kan. Tentu yang menarik kalau bagi HR yang murah tapi jago gitu kan. Tapi kan nggak seindah itu juga gitu dunia. Kalau misalnya seindah itu ya gue udah banyak talent yang murah gitu kan. Sayangnya kan pasti kalau tech talent ya pasti ya premium. Kalau misalnya skillnya emang experience-nya tinggi, skillnya juga tinggi, itu pasti premium gitu. Oke, Mas Ya, Edo. mungkin plusnya ya yang menarik ya yang good looking kali ya. Yang cewek ya, cewek dikit banget ya. Gue nggak Waduh, tahu di timnya Mas Gio ada nggak tuh ceweknya. Karena Cewek cuma nyari 2 Mas. cuman 2 kan. Karena nyari engineer cewek itu susah minta ampun. Susah, iya. Gitu. iya Mas. Pas zaman kuliah juga mungkin anak-anak informatika itu juga banyaknya laki-laki ya Mas ya. Iya Oke nih. Mas. Kalau bisa ditarik ya Mas, jadi ada kapabilitas serta value yang dilihat ya Mas untuk bisa melihat suatu rekruter ya Mas ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Gia sendiri gimana Mas? Ya, kalau dari kita sih mungkin saya juga cukup banyak tuh ya, walaupun bukan basicnya di psikologi gitu, nggak ngerti juga tentang lihat orang segala macam. Cuman dari awal emang saya yang pilih-pilih tuh tim-tim di BeShare, terutama tim tech-nya. Jadi kalau yang saya lihat itu ya pertama tadi kalau saya lebih nggak peduli sebenarnya sama title gitu ya. Karena bagi saya yang paling penting adalah gimana caranya pada saat kerja dan tahu itu kerja di startup ya bisa survive lah gitu. Karena berapa kali coba tuh yang kita dari awal tuh selalu saya kalau pendekatan itu saya nggak mau manis-manis gitu. Saya takut-takutin gitu. Kalau jangan berharap di sini tuh bisa tidur nyenyak, besok pagi jam 8 pulang jam 5 selesai gitu.
Nah, kalau kayak gitu bukan tempatnya berarti di sini. Nah, saya udah biasanya yang saya lakukan itu ya untuk melihat dulu nih respons mereka seperti apa. Nah, ketika memang kelihatannya cocok nih dengan core value tadi ya, di BCR juga kita punya core value yang memang kita pegang dari awal untuk membuat kita tuh nggak cepat, nggak lama-lama gitu, nggak lama-lama kalau misalkan memang kita punya talent yang nggak sesuai dengan kita gitu. Misalkan skillnya bagus tapi attitude jelek, ya udah kita buang gitu. Jadi yang kalau dari sisi saya tentunya sama dengan Mas Edo ya, kalau apalagi kita ngomonginnya tech gitu, yang lebih menarik adalah mereka yang mungkin secara pengalaman belum banyak, mungkin secara project juga mereka hanya sekedar di lingkungan kampus, tapi ada apa ya, added value dari mereka adalah ketika mereka bisa menunjukkan interest atau mereka juga bisa apa ya, kalau biasa saya juga testing gitu kan, ini bener gak? Lu ngomong bener gak nih? Skillnya seperti ini gitu. Dengan ekspektasi levelnya dia gitu ya. Ketika itu sudah meet, itu bagus gitu. Ya udah, yang lainnya saya lupakan. Mau dia lulusan SMA, pernah waktu itu ada lulusan SMK masuk ke kita. Ya udah gitu. Jadi memang kita nggak lihat apa-apa lagi sih, kalau apalagi kalau misalkan kita ngomongin tech ya. Mungkin kalau ngomonginnya cari orang legal beda lagi tuh, gitu ya. Nah, biasanya mereka harus ya dari kampus ternama segala macam, bla 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 gitu. Kalau kita ngomongin digital talent, siapapun bisa harusnya. Bahkan kalau ngomongin CEO-nya BCR pun dia bukan orang digital sebenarnya. Dia tuh lulusan arsitek. Tapi sekarang ngomonginnya fintech gitu. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Gitu sih. Oke Mas, jadi di balik ada background-nya yang tidak terlalu dilihat, tapi ada attitude juga ya Mas ya, sama serta Betul. Iya. mental nih Mas ya, kalau dari Mas Gio. Oke, kita Iya, lanjut mentalnya. selanjutnya. Ada dari Kak Mutia, berasa kesulitan nggak sih ngerekrut orang-orang digital talent? Pasti tech talent lebih sulit didapatkan daripada yang non digital talent. Dan kalau misalnya iya, apakah jalan keluarnya pakai tech outsource atau tetap cari sendiri Kak? Cari sendiri Mas, Mas Edo dan Mas Gio. Ya kalau gue boleh menjawab ya, sulit nggak sih? Tentunya susah-susah gampang ya. Cuman salah satu cara yang paling gampang untuk ngerekrut ya, tools yang paling gampang tuh masih referral ya menurut gue ya. Kalau kita lempar ke luar ya, ke LinkedIn atau job posting segala macam, itu ya akan sulit lah ya menentukan yang cocok gitu. Nah, tech talent lebih sulit didapatkan daripada non digital talent. Kalau tech outsource, gue nggak punya kapabilitas berbicara seperti itu. Tentunya pasti akan dilihat cost and benefit-nya, kira-kira mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih cepat. Ya ada yang berhasil menggunakan outsource ya. Contoh Gojek dulu pertama awal-awal di India, kayaknya itu outsource. Habis itu di-acquire kan. Ya itu juga pasti ada pertimbangannya. Gue sih nggak punya exposure, mungkin Mas Gio yang lebih. Tapi kalau misalnya kesulitan, susah-susah gampang ya. Gue pernah bisa hire hampir 3x growth ya, 3 kali lipat dalam 1 tahun itu bisa gitu, dari 30 ke 100, 120. Itu ya tergantung gimana kita nyari orangnya juga. Kalau misalnya cari yang senior level tentu nggak gampang. Nyari VP engineering atau nyari CTO, wah itu pekerjaan mungkin bisa jadi setahun tuh nyari. Tapi kalau misalnya front end atau ini ya mungkin masih banyak lah sekarang. Nggak susah-susah amat. Gitu. Oke, Mas Edo, dari levelnya ya Mas Edo, dari front atau back end gitu kan, tapi kalau misalnya dari VP sendiri mungkin setahun. Kalau dari Mas Gio gimana Mas? Ya, setuju sih. Kalau dari kita memang juga kebanyakan yang presentasi mungkin bisa dibilang 50-50. Ya, 50-50 ya. Di BCR itu yang memang organik dari saya cari gitu, tebar lowongan, habis itu interview, ngobrol segala macam, saya gali, habis itu ketahuan nih lulus probation atau enggak gitu. Nah, tapi di akhir-akhir itu karena memang tadi ya kita juga perusahaan kan, apalagi kalau startup ya, mungkin kalau startup itu semakin ya sering-sering di fundraising itu biasanya akan semakin cepat ya Mas ya. Itu akan semakin tinggi gitu. Nah, itu di saat-saat seperti itu memang akhirnya pilihannya adalah yang paling cepat adalah hijack gitu. Jadi kita referral dari teman yang memang
tahu nih, oh dia pernah kerja sama nih gue nih gitu. Coba dia tawarin gitu. Aku punya visi begini, kita lagi mau jadi ini, mau nggak gabung? Akhirnya join gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi memang referral tuh yang masih paling apa ya? Paling powerful lah saat ini gitu. Untuk menjawab kebutuhan yang cepat, dan kita juga sebagai apa namanya company itu bisa apa ya, bisa ekspektasi bisa tinggi gitu, karena udah ada trust yang dibangun duluan lah gitu. Jadi kalau bilang the power of orang dalam, ya itu sebenarnya memang betul gitu. Jadi makanya tadi saya bilang attitude itu penting gitu ya, dimanapun kita kerja itu yang penting attitude-nya dulu. Jadi someday misalkan orang butuh, mereka akan ingat kita gitu. Karena percuma kalau misalkan kita juga skillful gitu, tapi orangnya sucks gitu, misalkan nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sharing, ya nggak akan diingat pasti gitu. Gitu sih paling. Oke, Mas. Ada relasi juga ya, Mas, yang berpengaruh Iya dalam hal pasti. tersebut. Oke, Mas. Ada pertanyaan selanjutnya. Mas mau tanya, apa berarti peluang perempuan untuk direkrut menjadi engineering lebih banyak nih, Mas? Ini lumayan menarik nih, Mas, pembahasannya nih. Nggak juga, kita nggak mau ada bias gender ya, sama kayak Ah, kita nggak mau ada bias sara segala macam. Perempuan juga punya opportunity yang sama, laki-laki punya opportunity yang sama. Gue cuma menunjukkan statistik bahwa perempuan tuh lebih dikit. Kenapa gitu kan? Pasti kan kalau misalnya mix di dinamika organisasi ketika kita punya talent yang tidak searah ya, artinya mixnya itu banyak, ada cewek, ada cowok, ada mungkin orang luar negeri, orang Batak, orang Jakarta, orang Jawa, itu akan lebih dinamikanya akan lebih bagus, pengambilan keputusannya juga akan lebih bagus. Tapi kalau pertanyaannya apakah peluang perempuan direkrut menjadi engineer lebih banyak? Belum tentu, tergantung skill juga gitu. Gitu ya kalau gue jawabnya. Oke, baik, Mas Edo. Kalau dari Mas Gil gimana nih, Mas? Iya, iya mungkin kalau dari kita juga ini ya apa nih, kalau startup itu kan lebih ke apapun itu dipertimbangkan ya, apa yang kita keluarkan itu harus menghasilkan at least lebih banyak 2 atau 3 kali lah gitu. Jadi nggak mungkin lah kita apa namanya dengan apa tadi ya, karena saya kurang nih engineer cewek, itu saya rekrut aja deh gitu. Nggak mungkin juga kayak gitu kan. Ya Karena gitu. saya harus bertanggung jawab juga dengan apa yang saya hire segala macam gitu, achieve target nggak segala macam. Tapi kalau tadi pertanyaannya gini, berarti kalau gitu kalau saya mau jadi engineer, saya perempuan, saya mau jadi engineer, saya tertarik gitu. Apakah itu menjadi kesempatan saya untuk berkarir, karena memang belum banyak engineer ataupun tech apa namanya talent itu yang perempuan. Jawabannya sangat gitu. Sangat banyak, karena bayangin aja ya, kalau di LinkedIn aja tuh kadang-kadang kan suka kita lihat ya, kalau apa woman tech gitu itu aja mukanya, iya nggak sih? Iya. Ya karena belum banyak Kristal gitu. lagi ya, kristal lagi. Kristal lagi gitu kan. Jadi memang itu kalau teman-teman apa namanya, teman-teman di sini ngelihatnya itu sebagai peluang, ya sangat berarti jawabannya. Tapi kalau misalkan apakah itu menjadi privilege bagi sebagian besar company, apalagi startup, saya rasa tidak. Tapi nggak tahu kalau misalkan ngomonginnya perusahaan yang memang stabil, yang ada nggak ada kita pun nggak masalah, ya mungkin akan jadi satu yang apa namanya bisa diperhitungkan juga tuh gitu. Gitu sih kira-kira. Baik, terima kasih Mas Gio. Ini lumayan ya menarik ya Mas untuk pertanyaan terakhir. Kalau gitu, terima kasih untuk teman-teman yang bertanya, serta Mas Edo dan Mas Gio yang sudah menjawab. Dalam hal ini, sebelumnya saya akan pamit undur diri dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Edo serta Mas Gio sudah mau hadir pada acara kali ini, serta teman-teman yang juga hadir dan berpartisipasi pada acara kali ini. Jangan lupakan untuk kembali hadir untuk acara roadshow kita yang akan datang, yaitu pada tanggal 9 September. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Mas. Yuk. Thank you. Thank you Mas Edo. Yuk, sama-sama Mas Sehat-sehat. Gio. Sehat-sehat. Oke. Yuk. Have a nice day, Mas. Ini di stop recording aja, Kak. Kak. Halo.